Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Fauzan Adima, mahasiswa PMM dari Universitas Negeri Semarang. Kali ini kelompok 4 akan memaparkan model-model pembelajaran MIPA. Menurut Octavia 2020, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik atau teratur dalam pengorganisasian kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran dirancang agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, menarik, mudah dipahami, dan urutannya yang jelas. Model-model pembelajaran MIPA. Terdapat beragam model pembelajaran yang digunakan oleh pengajar MIPA. Beberapa model pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Pertama, ada model pembelajaran tutorial. Dalam pengertian khusus, tutorial merupakan kegiatan pembelajaran komplementer yang bersifat individual. Maksudnya, tutorial merupakan bagian integral dari pembelajaran MIPA yang dilaksanakan di luar kelas dan diproyeksikan sebagai ajang atau media penerapan dan pajanan kemampuan berbahasa Indonesia. Kegiatan tutorial lebih bersifat bebas dan rekreatif, tanpa mengabaikan peranan dan fungsi instruksional. Secara teknis, tutorial dilaksanakan dengan cara mengarahkan aktivitas praktis berbahasa Indonesia setiap pembelajar pada fakta, objek, dan fenomena situasional yang memungkinkan terjadinya proses dan interaksi berbahasa. Dalam pengembangan kegiatan tutorial, pemilihan tutor harus benar-benar dipertimbangkan secara seksama, terlebih dalam penentuan pasangan pembelajarnya. Beberapa hal ideal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan tutor pendamping adalah sebagai berikut. 1. Kepekaan dan kepedulian terhadap bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaiannya. Kedua, kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang mumpuni dan seksama, baik kemampuan reseptif maupun produktif. Ketiga, kemampuan mengakomodasi karakteristik pembelajar dan pembelajaran. Keempat, pemilikan pengetahuan dan wawasan dasar tentang pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kelima, pemilikan pemahaman dan wawasan yang luas tentang kebudayaan dan kehidupan berbangsa, bernegara, atau bermasyarakat. Setelah pasangan pembelajar tutor ditentukan, objek-objek tutorial ditetapkan, dan sasaran latihan kebahasaan dipastikan, kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pra-tutorial. Pra-tutorial adalah kegiatan persiapan yang dimaksudkan untuk mengkondisikan dan menyelaraskan isi dengan bentuk latihan dalam tutorial, agar masing-masing tutor memiliki wawasan yang lebih jelas terhadap tugas yang harus dilakukan selama kegiatan. Pra-tutorial ini dapat dilengkapi dengan simulasi. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan tutorial ini antara lain: 1. Pembelajar merasa lebih nyaman karena mereka mempunyai teman yang siap membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kedua, pembelajar dapat memperoleh berbagai pengalaman melalui sumber asli secara langsung. Ketiga, pembelajar dapat belajar secara fleksibel sambil berkreasi. Keempat, masalah-masalah yang mengganggu kegiatan pembelajaran, baik masalah kebahasaan maupun non-kebahasaan, dapat diketahui dan dicarikan alternatif pemecahannya dengan segera. Kelima, meningkatkan percepatan penguasaan bahasa Indonesia melalui pajanan alamiah. Keenam, pengelolaan pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pembelajar. Dan terakhir, ketujuh, memberikan kesan pembelajaran MIPA yang intensif karena proses belajar dilakukan secara interaktif dan melibatkan rasa, bahasa, dan budaya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, model pembelajaran membaca berbasis CTL. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang penekanannya berada pada keterlibatan pelajar dalam menemukan materi yang hendak dipelajari. Pelajar akan menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Bagi pelajar BIPA, konteks ini bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan belajar, hingga lingkungan sekitar. Terdapat 3 langkah pembelajaran BIPA dengan menggunakan model CTL bermuatan budaya Indonesia.
Berikut pemaparannya. Pertama, memilih teks. Hal utama yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam pembelajaran BIPA menggunakan model CTL bermuatan budaya Indonesia ini adalah memilih teks yang sesuai. Teks bisa diambil dari surat kabar, majalah, atau artikel di media massa elektronik yang jelas sumbernya. Pemilihan teks tersebut hendaknya didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, teks mempunyai topik yang tahan lama. Artinya, teks dengan pelaku yang netral atau kejadian yang berkelanjutan. Yang kedua, teks sesuai dengan level kesulitan. Artinya, teks yang sesuai panjangnya, kata umum yang berulang muncul untuk dipelajari, dan struktur yang jelas agar mudah dipetakan. Dan yang ketiga, adanya kejelasan tujuan pemilihan teks. Artinya, tujuan pemilihan teks berkaitan dengan arah pembelajaran pengajar. Pengajar harus mengerti teks tersebut akan dibawa kemana dalam pembelajaran. Berikut ini adalah contoh teks utama yang dipilih. Teks Jamu Indonesia Go Internasional tersebut mempunyai topik yang tidak terbatas oleh waktu dan merupakan topik yang netral. Panjang teks tersebut juga sesuai untuk tingkat madya. Tujuan penggunaan teks ini adalah berkaitan dengan pengenalan topik mengenai industri rumahan. Pemfokusan bisa dilakukan dengan menyusun kosakata target terlebih dahulu. Kosakata target dari teks tersebut misalnya keanekaragaman hayati, gencar, animo, diwarisi, kesuksesan, dan lain-lain. Kedua, merancang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang mulai dari praktivitas, kegiatan inti, dan pasca aktivitas. Praktivitas hendaknya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pelajar mengenai topik, memperkenalkan beberapa kosakata target, dan untuk memperkenalkan genre teks. Praktivitas untuk teks tersebut misalnya dengan mempertontonkan video mengenai bisnis rumahan yang mendunia. Contohnya, video maraknya bisnis kuliner tempe di London. Setelah itu, pelajar dipancing dengan pertanyaan berikut, seperti video apa yang Anda lihat? Atau, apakah sudah pernah mencoba tempe? Langkah selanjutnya yaitu merancang kegiatan inti. Kegiatan inti dilakukan dengan membaca skimming dan scanning. Berikut ini adalah rancangan kegiatan inti, yaitu kegiatan membaca skimming. Pelajar membaca bacaan dengan judul Jamu Indonesia Go Internasional secara sekilas. Kemudian, pelajar memberi tanda centang pada informasi di papan tulis yang sudah diprediksi pada praaktivitas. Kemudian yang kedua, kegiatan membaca scanning. Pelajar membaca bacaan dengan lebih mendalam. Kemudian, pelajar menjawab pertanyaan pemahaman terkait dengan teks. Langkah selanjutnya adalah merancang pasca aktivitas. Pasca aktivitas dilakukan dengan tugas yang bersifat komunikatif atau text-based communicative. Contoh kegiatan yang termasuk pasca aktivitas ini adalah bermain peran, membuat teks serupa, menciptakan produk, dan menciptakan solusi. Kegiatan yang dipilih untuk teks ini adalah menciptakan produk inovasi jamu untuk menjadi sebuah produk yang go internasional. Ketiga, yaitu merancang latihan. Latihan-latihan yang dirancang disesuaikan dengan rancangan kegiatan inti. Seperti halnya kegiatan inti, latihan dibagi menjadi dua bagian, yakni latihan untuk membaca, skimming, dan scanning. Dalam merumuskan dan mengurutkan pertanyaan membaca, diperlukan pemahaman bacaan yang lebih dalam. Taksonomi bisa membantu dalam mengembangkan pertanyaan. Istilah taksonomi mengacu pada sistem deskriptif untuk mengklasifikasikan tujuan, pertanyaan, atau keterampilan. Berikut ini contoh latihan untuk kegiatan membaca dengan taksonomi membaca pemahaman pada tingkat literal.
Pembelajar dapat memberi tanda silang pada fakta yang benar sesuai bacaan sebelumnya. Selanjutnya, model pembelajaran generative learning berbasis kecerdasan linguistik. Model pembelajaran generatif ini dikembangkan pada tahun 1985 oleh Osborne dan Whitrock dengan berdasarkan teori konstruktivisme bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik, seperti membangun ide tentang suatu fenomena atau membangun arti untuk suatu istilah, dan juga membangun strategi untuk sampai pada penjelasan tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa. Menurut Nisa dan Idris tahun 2019. Model pembelajaran generatif yaitu menggunakan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Whitrock, mengasumsi bahwa siswa bukan penerima informasi yang pasif, melainkan siswa aktif berpartisipasi dalam proses belajar dan dalam mengkonstruksi makna dari informasi yang ada di sekitarnya. Model pembelajaran generatif adalah model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif antara pengetahuan awal dan dengan pengetahuan baru yang dimiliki siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran. Menurut Nisa dan Idris tahun 2019. Manfaat dari model generative learning itu sendiri bisa disimpulkan berdasarkan kelebihan yang terdapat pada model pembelajaran generatif. Menurut Sutarman dalam Nisa dan Idris tahun 2019, kelebihan pembelajaran generatif yaitu yang pertama memberi peluang kepada siswa untuk belajar secara kooperatif. Yang kedua, merangsang rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, cocok untuk meningkatkan keterampilan proses. Yang keempat, meningkatkan aktivitas siswa di antara dengan bertukar pikiran, siswa lainnya menjawab pertanyaan dari guru, serta berani terampil untuk mempresentasikan hipotesisnya. Dan yang kelima, konsep yang dipelajari siswa akan masuk ke memori jangka panjang. Pembelajaran generatif menurut Weda dalam Nisa dan Idris tahun 2019 terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama pendahuluan atau yang disebut dengan eksplorasi, yang kedua itu pemokusan, yang ketiga tantangan atau tahap pengenalan konsep, dan yang keempat yaitu penerapan konsep. Pembelajaran secara generative learning juga mampu mengembangkan kecerdasan linguistik. Linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa-bahasa termasuk bahasa ibu dan bahasa-bahasa asing untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan memahami orang lain. Menurut Suwan dan Sulaiman dalam Nisa dan Idris tahun 2019, kecerdasan linguistik merujuk pada kemampuan untuk berpikir tentang kata dan menggunakan bahasa untuk berekspresi dan menghargai makna-makna yang kompleks. Mishkeni dalam Nisa dan Idris tahun 2019. Mishkeni dalam Nisa dan Idris tahun 2019 mengemukakan kecerdasan linguistik disebut juga kecerdasan verbal karena mencakup kemampuan untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tertulis, serta kemampuan untuk menguasai bahasa asing. Pembelajaran secara generative learning mampu mengembangkan kecerdasan linguistik sehingga pelajar MIPA dapat menulis artikel. Artikel adalah suatu karya ilmiah yang berisi laporan yang dibuat secara sistematis mengenai hasil penelitian tertentu. Adnan dalam Suryo Putro tahun 2012, artikel ilmiah atau research article adalah tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu, yang merupakan audien khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan didiskusikan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang dimaksud audiens khusus yaitu seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dan ilmuwan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa artikel ilmiah merupakan sebuah media komunikasi yang digunakan oleh dosen, mahasiswa, peneliti, dan ilmuwan untuk menyampaikan hasil kajian ilmu atau peneliti. Menurut Nisa dan Idris tahun 2019. Pengajaran BIPA tentu berbeda dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi siswa Indonesia. Berdasarkan kompetensinya, siswa BIPA biasanya diklasifikasikan atas 3 tingkatan, yakni tingkat dasar, menengah, dan mahir.
Siswa BIPA tingkat dasar adalah siswa asing yang belum memiliki atau baru memiliki sedikit kemampuan dasar berbahasa Indonesia. Yaitu siswa tingkat menengah adalah siswa BIPA yang sudah menguasai percakapan sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu siswa tingkat mahir adalah siswa BIPA yang sudah menguasai 4 keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan baik. Setelah selesai tingkat mahir, biasanya siswa BIPA diharapkan sudah dapat studi lanjut di Indonesia. Pengajaran menulis sebaiknya dilakukan melalui pembelajaran kebermaknaan, karena menulis harus memberikan makna yang dapat dipahami oleh pembelajar. Jadi, kesimpulannya berdasarkan teori-teori yang dipaparkan dari model generative learning, yaitu teori generative learning ini yaitu meningkatkan kecerdasan linguistik dalam upaya meningkatkan kemampuan menulis bagi pelajar BIPA. Perkenalkan, nama saya Winda. Di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran berbasis saintifik dengan menggunakan alat peraga IPEN bermuatan kearifan lokal. Pembelajaran BIPA yang menarik dengan muatan kearifan lokal pada era globalisasi saat ini menjadi salah satu pengajaran bahasa yang sangat penting dilakukan untuk memudahkan komunikasi yang efektif bagi pelajar asing yang belajar BIPA baik di dalam maupun di luar negeri. Pembelajaran BIPA tidak dapat disamakan dengan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur bahasa Indonesia, karena pembelajar BIPA memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan budaya Indonesia. Hal ini menjadikan pembelajaran BIPA memiliki kekhususan dalam hal aspek pengajaran, seperti pengajar, pembelajar, kurikulum, metode, dan bahan ajar, serta aspek lain yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Pembuatan model pembelajaran BIPA dengan menggunakan alat peraga perlu dilakukan karena dapat memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk mempraktekkan kaidah-kaidah bahasa sehingga pembelajar dapat menyadari sejauh mana pencapaian pembelajarannya. Model pembelajaran dengan menggunakan alat peraga ini juga memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk berani berkomunikasi dalam suasana yang nyaman dan alami. Selain itu, model pembelajaran ini memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk meningkatkan kelancaran berbahasanya dan memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk mendapatkan informasi yang faktual sesuai dengan kebutuhan belajar. Model pembelajaran saintifik merupakan pendekatan yang berpusat kepada peserta didik. Majid dalam Fitriani 2019 menyebutkan bahwa pendekatan saintifik dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Langkah-langkah model pendekatan saintifik pada pembelajaran kurikulum 2013 adalah mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Yang pertama, mengamati. Metode mengamati mengutamakan pentingnya proses. Mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Dengan mengamati, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran. Saat pengajar menjelaskan tentang rumah adat, maka pelajar mengamati dan menyimak. Misalnya, bahan yang digunakan untuk rumah adat tersebut, makna dari bangunan rumah adat tersebut, gambar atau hiasan rumah adat, dan sebagainya. Tentu, tidak semua penjelasan dapat dipahami oleh pelajar, karena mungkin masih terdengar asing atau baru pertama kali didengar. Yang kedua, menanya. Menanya artinya mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang tidak atau kurang dipahami. Mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi mengenai informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. Jadi, setelah mengamati dan menyimak penjelasan guru, pelajar dipersilakan untuk bertanya. Misalnya, pembelajar bertanya mengapa rumah adat di Pulau Sumatera dibangun dengan bentuk panggung. Pelajar akan antusias bertanya beragam hal yang belum dipahaminya. Yang ketiga, mencoba. Mencoba artinya melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku, mengumpulkan data dari narasumber melalui angket atau wawancara. Pada tahap ini, pelajar dapat mencari referensi lain untuk dapat mengetahui lebih banyak materi yang belum dipahaminya. Misalnya, setelah mendengar penjelasan pengajar mengenai alasan mengapa rumah adat di Pulau Sumatera berbentuk panggung, maka pembelajar BIPA bisa mencari referensi lain, baik dari buku maupun internet. Yang keempat, mengasosiasikan. Mengasosiasikan berarti mengolah informasi yang telah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk kategori, menghubungkan fenomena atau informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan. Pelajar akan menghubungkan informasi yang telah ia peroleh dari penjelasan pengajar dan bacaan atau video yang telah ia simak.
Hal ini akan memotivasi pembelajar MIPA untuk aktif, berpikir kritis, dan kreatif. Yang kelima, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan artinya menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik, menyusun laporan tertulis, dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan simpulan secara lisan. Setelah langkah-langkah sebelumnya terlaksana, pelajar akan diminta untuk menyajikan apa yang telah ia peroleh dari menyimak penjelasan dari pengajar dan penjelasan dari referensi lain, baik buku atau internet yang berupa tulisan yang akan dibacakan di depan kelas. Dengan demikian, pelajar dapat menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesianya. Pelajar yang lain dapat menyimak penjelasan pelajar tersebut. Nah, sebelum kegiatan belajar dimulai, pengajar membagikan tes awal kepada pembelajar mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Tes awal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Setelah itu, pengajar menjelaskan materi seperti tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah semua langkah dilakukan, pengajar memberikan tes akhir untuk pembelajar. Tes akhir ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, yaitu model interaktif komunikatif berbasis permainan peran. Model interaktif komunikatif adalah proses penyampaian pesan melalui suatu aksi ataupun tanggapan baik secara langsung maupun melalui media. Metode bermain peran adalah berperan ataupun memainkan peranan dalam dramatisasi sosial maupun psikologis. Nah, role play dalam kelas BIPA tentunya lebih sederhana dan mementingkan pemahaman kebahasaan. Situasi yang diberikan akan mempermudah pemahaman pembelajar terhadap bahasa. Karena bahasa diutarakan melalui ekspresi dan konteks. Nah, role play memberi kesempatan tiap individu untuk berlatih mengucapkan dengan baik. Pengajar juga akan dengan mudah mengamati dan memperbaiki aksen bicara yang dipengaruhi oleh bahasa ibu peserta didik. Tujuan dari bermain peran sendiri yaitu ada 6. Yang pertama, untuk memotivasi peserta didik. Yang kedua, untuk menarik minat peserta didik. Yang ketiga, memberi kesempatan peserta didik untuk mengeksplorasi situasi yang sedang dialami, baik emosi, perbedaan pendapat, dan permasalahan dalam lingkungan sosial. Yang keempat, menarik peserta didik untuk bertanya. Pada dasarnya, peserta BIPA akan malu untuk bertanya dan takut salah. Yang kelima, mengembangkan kemampuan komunikasi peserta didik. Dan yang terakhir, melatih peserta didik untuk berperan aktif dalam kehidupan nyata. Adapun langkah-langkah permainan peran yang dapat dijadikan acuan ataupun pedoman sebelum melakukan pengajaran BIPA. Terdapat 3 langkah-langkah. Yang pertama, perencanaan persiapan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, feedback. Nah, dalam langkah perencanaan persiapan, yang pertama, pengajar memilih topik yang sesuai dengan unit pembelajaran dan menyiapkan contoh dialog dengan situasi yang konkret. Misalnya, dengan pembelajaran pengenalan lingkungan pasar, jadi dialog yang digunakan yaitu dialog yang berada di lingkungan pasar. Yang kedua, pembelajar dapat membuat dialog dalam kelompok. Nah, ini terkhusus untuk pembelajar BIPA tingkat atas maupun menengah, karena mereka sudah bisa menentukan dialog yang ingin diucapkan. Dan yang ketiga, pengajar mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan. Di sini sama pengelompokannya, ada yang lancar, yang bagus, yang baik, dan ada yang setengah-setengah. Dan ada yang tidak berani untuk berbicara, itu disatukan agar
permainan peran ini berjalan dengan baik. Yang keempat, pengajar memastikan ruang yang cukup sebelum roleplay dimulai. Selanjutnya, langkah pelaksanaan. Yang pertama, pengajar mengundi kelompok yang akan melakukan roleplay. Jadi satu kelompok akan maju ke depan dan melakukan roleplay. Yang kedua, pengajar membagi kertas penilaian kepada kelompok lain yang belum mendapatkan kesempatan bermain peran di depan. Yang ketiga, kelompok tampil dalam waktu 5-10 menit. Dan yang terakhir, pengajar menilai kemampuan pelajar dalam berkolaborasi untuk mengetahui sejauh mana seorang pelajar memahami struktur kalimat. Nah, yang terakhir, tahap terakhir yaitu feedback ataupun penilaian. Pada tahap ini, pengajar memberi apresiasi berupa tepuk tangan maupun ungkapan bagus sekali, dan umpan balik serta koreksi terkait struktur kalimat yang diucapkan pelajar yang bermain peran. Yang pertama, pengajar mencatat segala hal yang menjadi kendala dan kesulitan yang dihadapi pembelajar. Ini dilakukan pada saat pelajar sedang bermain peran. Jadi pengajar harus mencatat apa-apa yang kurang atau menjadi kendala. Dan yang kedua, pengajar memberi masukan kepada pelajar. Jadi dikoreksi yang salah tadi, diberitahu yang benarnya seperti apa. Itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai model-model dalam pembelajaran BIPA. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.